Asal-usul pembentukan tata surya. Seperti yang telah kita tahu, tata surya ini awalnya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang berputar di luar angkasa, kemudian membentuk sebuah awan molekul raksasa. Awan molekul raksasa ini didominasi dengan hidrogen dan helium, serta karbon, nitrogen, dan silikat dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian molekul awan raksasa ini mengalami peluruhan gravitasi sebagian materi. Hasil peluruhan tersebut berkumpul di tengah dan menjadi sebuah inti, lalu berputar dengan kecepatan yang semakin meningkat hingga akhirnya inti tersebut memiliki energi yang cukup untuk memulai reaksi nuklir yang kemudian jadilah sebuah objek yang pada saat ini kita kenal dengan matahari. Setelah matahari terbentuk, gas dan debu sisa untuk matahari membentuk sebuah piringan di sekeliling matahari. Piringan tersebut berisi partikel berupa 75% hidrogen, 25% helium, dan 2% elemen lainnya yang bergerak dalam orbit lingkaran dan mengelilingi matahari. Sisa-sisa matahari tersebut akhirnya perlahan-lahan berkumpul menjadi satu partikel yang memiliki massa lebih besar, menarik partikel lain yang memiliki massa yang lebih kecil, dan terus mengekspresi materi lain di sekitarnya, hingga pada akhirnya seluruh sisa partikel itu membuat sebuah inti planet atau protoplanet. By the way, protoplanet bisa dibilang sebagai embrio dari suatu planet atau calon bakal jadi planet. Nah, kita sedang membahas bagaimana matahari terbentuk serta bagaimana protoplanet terbentuk. Tapi kembali ke pertanyaan sebelumnya, dari mana susunan planet itu berasal? Susunan planet di tata surya kita ini tidak diwujudkan secara abjad atau berdasarkan ukurannya, guys. Susunannya terjadi secara alami karena adanya perbedaan suhu di bagian dalam serta bagian luar tata surya serta pengaruh gravitasi dari matahari pada bagian dalam tata surya, yaitu bagian yang lebih dekat dengan matahari. Suhu di sekitarnya akan menjadi lebih panas dibandingkan suhu bagian luarnya. Maka pada bagian dalam tata surya terbentuk planet-planet batuan yang terdapat unsur logam atau batuan, karena jika terdapat es, air, atau gas, sudah dipastikan partikel tersebut akan cepat menguap. Selain dari itu, pembentukan planet di bagian dalam tata surya dipengaruhi oleh gravitasi matahari yang lebih besar, sehingga materi-materi berat dan padat berkumpul dekat matahari. Akibat gravitasi matahari yang lebih besar, sebagian materi padat yang tidak termakan oleh matahari saling bertabrakan dengan protoplanet sampai membentuk sebuah planet. Jadi terbentuklah planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang berukuran kecil. Sekarang mari kita lihat bagian luar tata surya. Pada bagian luar tata surya suhunya semakin dingin, dan pada jarak yang jauh partikel es dan gas tidak mudah menguap. Jadi di sanalah tempat terbentuknya planet-planet es dan gas. Walaupun planet-planet tersebut memiliki unsur gas dan es, intinya tetaplah sebuah interior batu. Inti planet yang disusun oleh batu logam dan serpian es ini membentuk inti planet raksasa.
Ia mampu membangun inti yang sangat besar karena materi yang ada di sekitarnya tidak tertelan oleh matahari dikarenakan jarak yang cukup jauh. Inti yang besar tersebut mampu menangkap gas hidrogen dan helium untuk membentuk atmosfer yang sangat tebal. Lalu kemudian terbentuklah planet yang kita kenal sebagai planet gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setelah melakukan agresi pada sisa partikel debu dan gas itu dan membentuk susunan mereka, planet-planet ini akhirnya mendingin dan terbentuklah susunan planet di tata surya kita yang seperti sekarang ini, yaitu 4 planet batuan di bagian depan dan 4 planet raksasa di bagian belakang atau luar tata surya. Oh ya, by the way, akresi dalam astrofisika itu adalah suatu proses pertumbuhan sebuah objek di mana gravitasi objek tersebut menarik lebih banyak materi. Nah, jadi sekarang kalian dapat menangkap kenapa planet di tata surya kita ini berada di urutan yang seperti sekarang ini. Dan sekarang sepertinya kalian tahu kapal bumi menjadi salah satu planet yang mendukung kehidupan karena jarak bumi dan matahari tidak terlalu dekat sehingga airnya tidak menguap serta tidak terlalu jauh sehingga airnya tidak membeku dan suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Mengenal observatorium dan planetarium yang ada di Indonesia. Ilmu astronomi itu merupakan salah satu ilmu yang telah dikenal sejak lama dalam peradaban manusia. Nah, manusia itu mengenal ilmu perbintangan sudah sejak ditemukannya kapal layar dan bintang digunakan sebagai pemandu arah. Beberapa observatorium dan planetarium di Indonesia yang berhasil GNFI himpun sebagai berikut. Yang pertama itu Observatorium Bosca. Observatorium ini terletak di Lembang, Kabupaten Bandung. Observatorium ini merupakan observatorium yang pertama dimiliki Indonesia karena peninggalan bangsa Belanda. Observatorium yang memiliki teleskop berdiameter 60 cm ini mulai beroperasi pada 1925 di bawah naungan NISP atau Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1951, NISP menyerahkan observatorium kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, sejak saat itu, Bosca digunakan sebagai lembaga penelitian astronomi di Indonesia. Yang kedua ada Observatorium Taman Ismail Marzuki. Observatorium sekaligus planetarium yang berfungsi sebagai wahana simulasi langit ini berdiri pada tahun 1964 di Jakarta. Observatorium ini diprakarasai oleh Insinyur Soekarno dan kemudian dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1969. Yang ketiga itu ada Planetarium Loka Jalakrana. Wahana simulasi angkasa yang satu ini berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasinya itu ada di Museum Loka Jalakrana yang dikelola oleh TNI Angkatan Laut sejak berdiri pada tahun 1969. Planetarium yang satu ini masih aktif digunakan, namun karena wilayahnya yang berada di lingkungan TNI membuat planetarium ini tidak bisa sembarangan dikunjungi. Yang keempat, Observatorium Jagat Raya Tanggarong. Observatorium sekaligus planetarium ini didirikan pada tahun 2002 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Wahana ini menjadi objek wisata edukasi yang juga mampu mensimulasikan peta angkasa untuk para wisatawan, sehingga Observatorium Jagat Raya Tanggarong menjadi lokasi planetarium ketiga yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kelima ada Planetarium Taman Pintar Yogyakarta. Observatorium sekaligus planetarium ini mirip seperti observatorium yang ada di Taman Ismail Marzuki. Observatorium ini bertujuan untuk menjadi wahana pariwisata edukasi tentang ilmu astronomi. Observatorium ini didirikan sejak tahun 2012 dan menjadi observatorium keempat yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir itu Observatorium Timau. Observatorium yang satu ini masih dalam tahap perencanaan dan merupakan observatorium nasional kedua milik Indonesia. Rencananya, observatorium ini akan dibangun di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang akan selesai pada tahun 2020 dan digadang-gadang menjadi observatorium terbesar di Asia Tenggara. Observatorium Bosca dahulu dikenal sebagai Bosca Shrine Watch.
dibangun atas inisiasi Karl Albert Rudolph. Dibantu oleh kemenakannya R.A. Kerhoven dan seorang astronomi Hindia Belanda yaitu Johann Georg Erardus Gijsbertus Voigt. Bosca menghimpun para peminat untuk membentuk suatu perkumpulan yang akan merealisasikan ide pembangunan observatorium. Karel Bosca bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian teropong bintang. Sebagai penghargaan atas jasa KAR Bosca dalam pembangunan observatorium ini, maka nama Bosca diabadikan sebagai nama observatorium ini. Observatorium Bosca diresmikan pada tahun 1923 pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 17 Oktober 1951, NISV secara resmi menyerahkan observatorium ini kepada pemerintah Republik Indonesia. Oleh pemerintah Republik Indonesia, observatorium dititipkan untuk menjadi bagian dari FIPIA Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Bersamaan dengan itu, dimulailah secara resmi pendidikan tersier astronomi di Indonesia. Hingga kini, ITB menjadi merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menjalankan pendidikan sejarah, magister, dan doktoral dalam astronomi dan astrofisika. Observatorium Bosca juga masih merupakan observatorium astronomi terbesar di Indonesia dengan kontribusi dalam penelitian dan pendidikan astronomi yang signifikan di Asia Tenggara. Sejak tahun 2004, Observatorium Bosca dicanangkan sebagai cagar budaya nasional dan pada tahun 2008 ditetapkan sebagai objek vital nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 184/M/2017. Observatorium Bosca ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat nasional melalui penilaian atas kualitas kondisi fasilitas lahan, fisik gedung, dan instrumentasi observatorium, koleksi hasil pengamatan dan pustaka yang tak ternilai, dan juga bahwasanya Observatorium Bosca masih terus berkontribusi pada sains astronomi dan upaya pencerdasan bangsa Indonesia.
Jadi terkait dengan planetorium di dunia, itu terbagi menjadi 9 planetorium yang sangat-sangat familiar. Yang pertama itu ada Museum Sains Kota Nagoya di Jepang. Nah, museum ini terletak di kota Nagoya, Jepang. Adalah salah satu planetorium terbesar di dunia. Planetorium ini dibuka pada tahun 1962 dan masuk dalam Guinness Book of Records pada tahun 2011, yang merupakan salah satu planetarium paling berkualitas di dunia, yang berdiameter kubahnya adalah 35 meter dan memiliki sekitar 350 kursi. Planetarium menggambarkan kemajuan modern dalam teknologi dan teknologi futuristik. Yang kedua itu adalah Planetarium Hayden di kota New York. Nah, planetarium ini dianggap sebagai salah satu atraksi utama di New York. Planetarium ini dibuka pada tahun 1935. Arsitek planetarium ini menyebutnya adalah katedral kosmik. Planetarium ini adalah bagian dari Museum Sejarah Alam Amerika Serikat dan terletak di Center Park di New York City. Planetarium ini dibangun sebagai struktur seperti bola, dan sementara bagian atasnya itu tentang pertunjukan luar angkasa, sedangkan bagian bawahnya menampilkan kelahiran alam semesta atau Big Bang Theater. Yang ketiga itu adalah El Hemispheric di Valencia, Spanyol. Nah, planetarium ini terletak di pusat kota seni dan sains di Valencia yang didirikan pada tahun 1998. Kemudian struktur planetarium ini seperti mata raksasa. Nah, arsitek dari Valencia ini terkenal Santiago Calatrava yang merancang arsitektur yang spektakuler ini. Nah, pada bagian bawah, bangunan ini ditutupi dengan kolam air kaca dan memiliki luas sekitar 13.000 meter. Nah, yang keempat itu ada Museum Sains dan Teknologi di China, Beijing. Nah, pada planetarium ini dia terdiri dari teater 3 dimensi yang terletak di Museum Ilmu Pengetahuan Alam di Beijing. Nah, teater 3 dimensinya memberikan perasaan terjun bebas bagi pemirsanya. Ini adalah planetarium pertama di dunia yang menggunakan laser dan sistem perlindungan Omnimax untuk mengalami dan mengamati bintang dan planet dalam definisi tinggi waktunya atau tinggi waktu nyata. Nah, planetarium ini adalah yang terbaik untuk dipilih, yang secara total planetarium ini memiliki 442 kursi dan berdiameter kubahnya 30 meter. Yang kelima itu ada Planetarium Albert Einstein di Washington. Nah, planetarium ini didirikan pada tahun 1972. Nah, Planetarium Albert Einstein ini terletak di National Air and Space Museum di Washington. Nah, fitur dalam daftar museum sains terbaik dan planetarium terbaik di dunia. Nah, pada tahun 2014, planetarium memasang beberapa fitur yang mengesankan, dan salah satunya adalah sistem digital full domes 8.000 kualitas ultra tinggi yang baru. Dengan teknologi terbaik dalam seni ini adalah salah satu atraksi utama di negara ini. Yang keenam itu adalah Planetarium Galileo Galilei, Buenos Aires di Argentina. Nah, planetarium ikonik ini dia terletak di Taman Kota Bosques de Palermo di kota Buenos Aires, Argentina. Nah, planetarium ini dirancang oleh Enrique Jen yang awalnya ingin terlihat seperti UFO. Ini
terdiri dari 360 kursi dan diameter kubahnya itu sekitaran 20 meter. Nah, ia juga dikenal sebagai planetario dan memiliki banyak fitur yang mengesankan seperti robot dan teknologi 4 dimensi. Interiornya ini dirancang berdasarkan astronomi, matematika, dan geometri. Nah, ini juga memiliki museum di dalamnya dan menyelenggarakan pertunjukan audiovisual interaktif. Kemudian yang ketujuh itu adalah Planetarium Adler di Illinois, Chicago. Nah, Planetarium Adler ini didirikan pada tahun 1930 dan merupakan salah satu planetarium tertua di dunia. Karena planetarium ini merupakan planetarium pertama yang dibangun di Amerika. Kemudian planetarium ini terdiri dari 3 teater tingkat lanjut. Teater yang pertama itu Teater Samuel C, yang kedua Teater Definity, dan yang ketiga adalah Teater Langit Granger. Nah, planetarium ini menjadi tuan rumah sejumlah pameran sains dan perkemahan musim panas untuk anak-anak. Planetarium ini memperbarui dirinya dengan perubahan ilmu pengetahuan. Jadi akan selalu ada hal yang baru yang selalu dibuat penasaran dalam Planetarium Adler ini. Berikut yang ke-9 adalah Museum Astronomi Shanghai. Nah, museum ini memiliki planetarium yang disebut terbesar di dunia dalam hal skala bangunan, yang dimana planetarium ini dibuka pada tanggal 17 Juli yang memiliki luas sekitar 58.600 meter persegi. Planetarium tersebut merupakan cabang Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Shanghai.